Hari ini, kami berangkat untuk menjelajahi sudut-sudut terjauh di planet kita, tempat-tempat di mana keheningan sangat mendalam dan pemandangannya, yang tak berubah, tampak seakan membeku dalam waktu. 5 pulau ini mewakili isolasi yang ekstrim, dengan kehidupan yang beradaptasi terhadap kontak minimal dengan dunia luar. Namun sebelum kita mulai, silakan berikan suka dan berlangganan ke Penjelajahan Elang, gratis dan memotivasi saya untuk menghadirkan lebih banyak konten luar biasa untuk Anda. Tristan da Cunha, komunitas paling terpencil di dunia. Dengan populasi hanya sekitar 250 orang, Tristan da Cunha diakui sebagai komunitas paling terpencil di bumi. Pulau vulkanik ini, yang terletak di jantung Samudra Atlantik Selatan yang luas, sering digambarkan seolah berada di tengah kehampaan. Pulau ini terletak lebih dari 17 mil dari daratan terdekat, membuatnya sangat sulit dijangkau. Pulau ini pertama kali terlihat oleh penjelajah Portugis Tristão da Cunha pada tahun 1506, tetapi tetap tak tersentuh dan terisolasi hingga tahun 1810 ketika penjelajah Amerika Jonathan Lambert mendarat dan mengklaimnya sebagai miliknya. Seiring waktu, pulau ini dianeksasi oleh Inggris, menjadi pos militer strategis yang menarik nelayan Eropa, penyintas kapal karam, dan petualang yang mencari awal yang baru. Saat ini, penduduk pulau ini berbagi nama keluarga seperti Glass dan Green, yang merupakan jejak abadi dari para pemukim asli, yang menjadikan tempat ini rumah mereka. Meskipun kecil, komunitas ini memiliki rumah sakit dasar yang menawarkan layanan medis penting. Namun, untuk masalah kesehatan serius, pasien harus dievakuasi ke Afrika Selatan. Ada juga satu sekolah untuk anak-anak, sebuah toko kecil dengan produk terbatas, dan listrik di pulau ini berasal dari generator diesel. Orang-orang di sini tangguh dan sangat terhubung dengan cara hidup mereka yang unik dan terisolasi. Dikelilingi oleh alam yang menakjubkan namun liar, Tristan da Cunha adalah surga tersembunyi bagi para pecinta satwa liar, dengan burung laut langka dan beragam spesies laut yang berlindung di sini. Asal-usul vulkanik pulau ini menambah sensasi petualangan yang menarik bagi mereka yang tertarik pada tempat-tempat liar dan terpencil, menjadikan Tristan da Cunha destinasi yang unik di bumi. Pulau Pitcairn, rumah terpencil keturunan pemberontak Bounty. Tersembunyi di luasnya Samudra Pasifik antara Chili dan Selandia, baru terletak Pulau Pitcairn, tempat yang benar-benar unik. Pulau kecil ini, dengan populasi sekitar 60 orang, sebagian besar dihuni oleh keturunan para pemberontak terkenal HMS Bounty. Pada tahun 1789, para pemberontak ini, yang dipimpin oleh Fletcher Christian, mencari perlindungan di Pitcairn untuk melarikan diri dari hukum Inggris, membawa serta rekan-rekan Polinesia mereka. Suaka terpencil ini menjadi rumah baru mereka, jauh dari jangkauan Kekaisaran Inggris. Mencapai Pitcairn bukanlah hal yang mudah, tidak ada bandara, dan satu-satunya cara untuk sampai ke pulau ini adalah dengan perahu, yang bisa memakan waktu beberapa hari tergantung pada cuaca dan kondisi laut. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran dan semangat petualangan, tetapi mereka yang berhasil akan disuguhi pemandangan paling menakjubkan di Pasifik dan kehidupan laut yang semarak. Meskipun keindahannya, Pitcairn menghadapi tantangan dalam mempertahankan komunitas kecilnya karena semakin sedikit kaum muda yang memilih untuk tinggal. Penduduk pulau ini bekerja keras untuk melestarikan warisan mereka, berbicara dalam bahasa unik yang dipengaruhi oleh tradisi Inggris dan Polinesia, dan mereka dengan bangga merayakan masa lalu sejarah mereka dengan pertunjukan ulang dan kerajinan yang mencerminkan semangat abadi pulau ini. Bagi sedikit orang yang beruntung untuk berkunjung, Pitcairn menawarkan sekilas ke dalam dunia yang hampir terlupakan, di mana legenda menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi berusia berabad-abad masih hidup dan dihargai. Pulau Palmerston, komunitas berbasis keluarga di Pasifik. Terletak sekitar 2.000 mil timur laut Selandia Baru, Pulau Palmerston adalah tempat yang sangat terpencil, rumah bagi hanya 62 orang. Penduduk ini semua adalah keturunan dari satu orang Inggris, William Masters, yang menetap di pulau ini beberapa generasi lalu, menciptakan komunitas yang sangat terikat oleh hubungan keluarga. Hidup di Palmerston memerlukan kemandirian, karena penduduk pulau sebagian besar bergantung pada perikanan dan pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Kehidupan di sini sederhana tetapi menuntut, dengan fasilitas modern yang terbatas. Palmerston tidak memiliki toko, bank, atau pasar, dan tidak ada akses listrik secara teratur. Sebaliknya, listrik dihasilkan oleh diesel, menyediakan sekitar 6 jam listrik setiap hari. Air minum adalah sumber daya penting lainnya, yang sebagian besar dikumpulkan dari air hujan, karena tidak ada sumber air tawar alami di pulau ini. Konservasi air yang cermat ini menegaskan ketahanan dan kemampuan beradaptasi penduduk pulau yang memanfaatkan sebaik mungkin apa yang ditawarkan lingkungan mereka. Tanpa bandara, mencapai Palmerston adalah tantangan, dan satu-satunya cara untuk mengaksesnya adalah dengan perahu. Perjalanan ini bisa panjang dan tidak terduga, memakan waktu beberapa hari tergantung pada cuaca dan kondisi laut. Namun, justru isolasi inilah yang membentuk cara hidup yang unik. Ikatan keluarga di sini tak tergoyahkan, karena penduduk saling bergantung untuk dukungan dan kebersamaan sehari-hari, menciptakan rasa persatuan yang langka di tempat lain. Kehidupan di Palmerston tampaknya berhenti dalam waktu, memungkinkan pengunjung melangkah ke dunia di mana waktu mengikuti iramanya sendiri dan setiap hari adalah bukti kekuatan keluarga dan komunitas. Bagi mereka yang berani ke Palmerston, pulau ini menawarkan jendela langka ke dalam gaya hidup yang berpusat pada ketahanan keluarga dan keindahan kesederhanaan, tempat yang tiada duanya, di mana kehidupan berputar di sekitar hubungan erat, irama alam, dan tantangan unik dari surga yang benar-benar terisolasi. Saint Helena, pengasingan terakhir Napoleon dan permata. Tersembunyi dalam isolasi Saint Helena, mungkin paling dikenal sebagai pulau tempat Napoleon Bonaparte menghabiskan hari-hari terakhirnya dalam pengasingan, jauh dari dunia yang pernah ia kuasai. Pulau ini, salah satu yang paling terpencil di Samudra Atlantik, terletak lebih dari 100 mil dari pantai Afrika, menjadikannya destinasi yang terisolasi namun luar biasa. Ditemukan oleh penjelajah Portugis pada tahun 1502, Saint Helena segera menjadi persinggahan penting bagi kapal-kapal yang berlayar antara Eropa, Afrika, dan Asia pada masa puncak perdagangan maritim kolonial. Pulau ini memainkan peran penting dalam perdagangan global dan navigasi. Saat ini, Saint Helena adalah rumah bagi komunitas bersatu sekitar 4.500 orang yang dengan bangga menyebut diri mereka Saints. Populasi di sini adalah perpaduan unik dari warisan Inggris, Afrika, dan Asia yang masing-masing memberikan pengaruh pada tradisi dan kehidupan sehari-hari pulau ini. Latar belakang yang beragam ini mencerminkan masa lalu kolonial pulau tersebut, menciptakan jalinan budaya yang dinamis yang berkembang meski pulau ini kecil dan terisolasi. Secara historis, mencapai Saint Helena selalu menjadi tugas yang menantang. Hingga tahun 2017, satu-satunya cara untuk mencapai pulau ini adalah melalui perjalanan laut yang panjang dari Afrika Selatan. Perjalanan yang bisa memakan waktu berhari-hari tergantung pada cuaca dan kondisi laut. Dengan dibukanya bandara kecil pada tahun 2017, penerbangan menjadi mungkin, meskipun penerbangan tetap terbatas dan gangguan cuaca sering memengaruhi jadwal. Akses yang terpencil ini menambah pesona unik pada setiap kunjungan, membuat perjalanan ke Saint Helena terasa seperti melangkah mundur ke masa lalu. Karena keterpencilan pulau ini, penduduk sangat bergantung pada barang impor untuk kebutuhan sehari-hari mereka, yang menyebabkan tingginya biaya hidup. Dengan sumber daya yang terbatas, barang-barang dasar seringkali lebih mahal dibandingkan tempat-tempat yang lebih mudah dijangkau, dan layanan bisa langka. Meskipun menghadapi tantangan ini, keindahan alam Saint Helena bersama dengan signifikansi historis dan komunitasnya yang erat menawarkan cara hidup yang benar-benar berbeda, yang kontras dengan dunia modern. Pariwisata, yang terutama berfokus pada warisan Napoleon, telah menjadi bagian penting dari ekonomi pulau ini. Kehadiran Napoleon terus menjadi aspek signifikan dari identitas pulau, menarik pengunjung ke bekas kediamannya, Longwood House, tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Namun, keterpencilan pulau ini membuat tingkat pariwisata tetap rendah, memberikan Saint Helena suasana yang damai dan hampir tak berubah. Ketentraman ini menarik para pecinta sejarah, penjelajah, dan mereka yang mencari ketenangan dalam lingkungan yang benar-benar unik. Bagi mereka yang tertarik pada pengalaman perjalanan yang langka, Saint Helena menawarkan kesempatan untuk menyaksikan sejarah yang hidup di tempat di mana masa lalu dan masa kini berdampingan. Lanskap pulau yang luar biasa, warisan kolonial yang menarik,
dan komunitas lokal yang tangguh menciptakan destinasi yang benar-benar tak tertandingi, menawarkan kedalaman sejarah sekaligus pelarian yang damai di salah satu sudut dunia yang paling terpencil. Socotra, pulau luar biasa dengan keanekaragaman hayati. Persinggahan terakhir kita adalah Socotra, sebuah pulau yang benar-benar unik yang terletak sekitar 220 mil dari pantai Yaman di Samudra Hindia dengan populasi sekitar 60.000 orang. Socotra memikat para pengunjung dengan lanskapnya yang menakjubkan dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Pulau ini adalah rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi, termasuk pohon darah naga yang tampak seperti dari dunia lain dan menambah suasana mistis di pulau ini. Penduduk Socotra sebagian besar adalah orang Badui dan keturunan pedagang Arab kuno, memiliki hubungan yang dalam dan penuh hormat dengan lingkungan mereka. Mereka menggunakan tanaman asli untuk pengobatan tradisional, makanan, dan bahkan untuk membangun tempat tinggal. Berkat keterpencilan pulau ini, Socotra telah mempertahankan bahasa kuno dan cara hidup yang tampak tak tersentuh oleh cepatnya laju peradaban modern, menawarkan pengunjung kesempatan untuk melangkah kembali ke masa lampau. Bagi mereka yang cukup beruntung untuk menjelajahi Socotra, pulau ini terasa seperti museum hidup, memamerkan keajaiban alam dan warisan budaya sekaligus. Pariwisata dikelola dengan hati-hati untuk melindungi ekosistemnya yang rapuh, memastikan Socotra tetap menjadi tempat perlindungan bagi tumbuhan, hewan, dan gaya hidup tradisional, memungkinkan keajaibannya bertahan untuk generasi mendatang. Jika Anda tertarik pada tempat-tempat unik, pulau-pulau ini menawarkan lebih dari sekadar kesendirian. Mereka adalah tempat perlindungan bagi kedamaian, tradisi, dan cara hidup yang telah bertahan melintasi waktu. Dari semua destinasi unik ini, mana yang paling menarik perhatian Anda? Beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan ke Penjelajahan Elang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.